Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-samawati wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat serta nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat-nikmat tersebut kita dapat memenuhi undangan Allah, melaksanakan kewajiban kita di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Penuh harapan kita kepada Allah, semoga niat, langkah dan ibadah kita yang sedang dan yang akan kita laksanakan, baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima, dicatat dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya adalah umat yang istiqomah, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Penuh harapan pula mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang singkat ini Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir dan untuk kita semua para jamaah, mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyadarkan kita bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini sekecil apapun dapat kita rasakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah yang singkat ini Al-Fakir menyampaikan yang berjudul adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 14 Desember
terjadi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 25 Februari terjadi musibah, yakni gempa bumi di Sumatera Barat. Disusul baru saja beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2022, terjadi banjir di Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu, sementara virus yang mewabah khususnya di Republik Indonesia ini belum menunjukkan hilangnya dari hadapan kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah, manakala kembali kepada keyakinan keimanan kita saudara, maka tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini yang terlepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kalimat Rabbul Alamin, artinya pemilik sekaligus penguasa seluruh alam jagat raya ini. Al-Khaliqu kulla syai', penciptaannya meliputi segala sesuatu, apa saja yang terjadi di alam dunia ini, mulai dari benda-benda yang kecil yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk adalah pergerakan manusia. Ini semua adalah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kata Allah, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap ufuk dan kepada seluruh manusia. Al-Quran surah Fusilat ayat 53. Jamaah Jumat rahimakumullah, maksudnya saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, apakah gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, banjir, gunung longsor, dan kejadian alam lainnya termasuk COVID-19, saudara, inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan kepada kita semua. Lalu apa konsekuensinya setelah kita mengetahui, setelah kita meyakini, setelah kita percaya bahwa itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi di muka bumi ini yang saya sebutkan di atas? Maka ini semua merupakan gambaran betapa kecilnya kita sebagai makhluk Allah, betapa lemahnya kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik dan penguasa alam jagat raya ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita? Di dalam khutbah yang singkat ini, sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua
dari peristiwa-peristiwa tersebut bagi orang-orang yang berakal. Pertama, wajib kita yakini, wajib kita percaya bahwa peristiwa apapun yang terjadi di alam dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sedang diperlihatkan kepada kita semua, sekecil apapun. Maka saudara, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja terhadap makhluknya, terutama kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif ini. Artinya mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia, lalu mematikan kembali, menghidupkan kembali, membangunkan, membangkitkan, meski baru 10 tahun, meski sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dibangkitkan untuk apa? Untuk menerima balasan perbuatannya selama hidupnya di dunia ini. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Yang perlu kita renungkan bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Sebaliknya kata Allah, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya akan diberi balasannya dengan kejahatan pula, dan tidak ada perlindungan dan tidak ada penolong baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa atau kejadian yang terjadi alam dunia ini, apapun bentuknya, merupakan tadzkirah, merupakan peringatan bagi kita semua. Kenapa? Karena peringatan ini diberikan baik yang terkena dampaknya dari musibah tersebut maupun yang tidak terkena dampaknya. Bagi kita sendiri, ini tadzkirah, artinya hendaklah selalu kita introspeksi, muhasabah atas kejadian itu, dan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan dan lain-lain yang sangat berharga ini sebagaimana hari ini, mari kita manfaatkan untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita yang belum sempurna, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian kesempatan ini, umur yang kita rasakan hari ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu menjalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan baik sesama manusia, terutama sanak famili, handai tolan, dan kedua orang tua kita. Mari kita jaga, karena ini semua merupakan perbuatan yang akan menjamin hidup kita adalah hidup husnul khotimah. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari senantiasa di sana mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, rubba umuri tasya'at amaduhu wa qalat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amadahu kasiratun amdaduhu. Banyak manusia diberi umur panjang namun kurang manfaat, apalagi untuk orang lain, untuk diri sendiri saja tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya, ada pula yang diberikan umurnya singkat
namun manfaatnya berlimpah ruah. Mudah-mudahan apa yang terjadi di alam dunia ini kembali kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita semakin panjang, semakin banyak amal ibadahnya, dan manakala umur kita diberikan singkat oleh Allah, namun juga kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.